Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di sini ada Untung. Nah, pada kesempatan kali ini seperti konten gue sebelumnya ya, ada konten teman Untung. Dan pada kesempatan kali ini gue udah bersama salah satu teman gue juga. Di sini ada Radit. Halo Radit. Halo, Halo. Radit, sebelumnya mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya. Radit, lo bisa kenalin dulu diri lo secara singkat gitu kan. Terus sekarang mungkin lagi sibuk apa gitu, Dit. oke. Anyway, Perkenalkan. bentar, Dit. Anyway, ini kita ngobrol santai aja ya. Namanya aja kan teman Untung, jadi kita santai aja lah. Salam kenal, namaku Raditya Nur Rahman Mobilio, bisa dipanggil Radit. Dulu bisa kenal sama Untung dari ini ya, dari Dari enggak mana? zaman. Tinder? Nah, Dari mana? ya, Teman mana? Teman mana kita? teman SMA. Oke, kita dulu teman SMA ya waktu itu. Ya, sekarang kesibukan lagi ini sih, lagi ngelesain S3 di Taiwan, jurusan Material Science and Engineering. Oke, berarti sekarang udah proses untuk S3 ya? Udah baru mulai. Baru mulai S3-nya. Nah, Kalau boleh tahu S1, S2-nya di mana dulu, Dit? kalau S1 dulu di ITS, Teknik Di Material. S1 ITS. Hmm. Jurusan apa dulu? Sama teknik material. Teknik material. Hmm. Oke. Kemudian Oh, habis dari ITS gitu, apakah langsung lanjut S2 atau gimana? Pernah sempat kerja dulu mungkin atau gimana? jadi dulu tuh sempat jadi ini jadi apa? Jadi research assistant di bawah dengan dosen pembimbing waktu itu selama Oke. 5 bulan ya, 5 bulan jadi research assistant. Kan selama sekalian nunggu ini kan nunggu apa? Nunggu panggilan wawancara sama nunggu apa? Pengumuman dari beasiswa. Oke. Terus kemudian pas udah ada apa? Pas setelah ada pengumuman, ternyata yang duluan muncul ini pengumuman beasiswa Oke. Taiwan, makanya langsung lanjut S2. Dulu apply-nya di mana aja, Dit? Beasiswa S2? Maksudnya yang ada di pikiran fresh graduate kalau misalnya lulus gitu kan, itu kan banyak kali ya pilihan ya. Kayak misalnya lo bisa ikut LPDP gitu kan, lo bisa ikut apa sih chevening ya, Hmm. chevening gitu dan lain sebagainya. Nah, ini lo tiba-tiba S2-nya di Taiwan gitu loh. Kayak Hmm. kalau menurut gue sih agak jarang ya orang yang ke Taiwan gitu. Nah, itu Oh, gimana gimana prosesnya, Dit? sebenarnya dulu jujur sih pas awal-awal itu kan emang karena dapat rekomendasi dari dosen. Oh ya. Nah, dulu. Jadi katanya dia kalau misalnya mau lanjut S2 pengen dosen, ini aja maksudnya sebagai batu loncatan gitu. Uh-uh. Lanjut apa apply di S2 di Taiwan karena kan ada apa? Ada kerjasama sama ITS. Hmm, Ada sama ITS juga kerjasama sama beberapa universitas yang lain kayak ITB, UI juga ada beberapa. iya. Terus ya udah akhirnya yang pertama kali apply di situ di sini kampus yang sekarang. Terus Apa dan nama kampusnya sekarang tuh? National Taiwan University of Science and Technology. Oh ya, kalau nggak salah itu top one ya. Kayak the best university di sana ya. Salah satunya. Salah satunya ya. Berarti kalau di UI itu kayak ITB kali ya yang Iya teknologinya ya gitu ya. ITB, iya ITB. Wow, keren banget sih. Terus gimana, Dit? Maksudnya lo coba apply beasiswanya itu apakah dari LPDP atau gimana gitu? Siapa biar Jadi orang-orang juga tahu gitu. kemarin tuh daftar lewat unitnya sih. Jadi tiap semester tuh unitnya tuh buka pendaftaran, buka admission. Jadi Hmm. nanti kita tinggal buka websitenya aja, terus tinggal masukin berkas. Oh gitu. Hmm. Itu maksudnya untuk LOA-nya dulu atau gimana ya? Itu udah sekalian apa? Jadi gini, di Taiwan itu kan ada berapa sistem ini ya, apa sih berapa macam beasiswa ya? Ya. Dia ada yang dari unitnya sendiri. Yang Mm-mm. kedua tuh ada yang dari government juga, dari pemerintahnya. Oke. Terus juga ada yang beberapa tuh dari lembaganya sendiri, entah lembaga penelitian. Jadi Mm-mm. ini ada lembaga penelitian namanya Akademika Sinika, kayak LIPI-nya Taiwan lah. Taiwan. Oke. Oke. Nah ini kebetulan aku daftarnya di ini di univnya langsung. Oh Jadi ya ya. daftar di univnya sekalian sama daftar univ apa? Daftar beasiswanya juga.
Berarti itu beasiswa benar-benar pure dari kampus ya? Hmm. Oh my god. Berarti dari awal lu daftar terus sekaligus daftar beasiswa gitu ya, Dit ya? Ya. Tapi kalau misalnya lo nggak dapat beasiswanya gimana? Ambil nggak? Kalau misalnya dapat beasiswanya nggak ambil lah. Soalnya kan apa ya? Kalau misalnya kuliah di luar kan, wah gila sih. Maksudnya kita harus mikirin nggak hanya kuliah doang gitu kan? Kan Betul. living cost-nya juga kan. Iya. Saya kalau misalnya udah ditanggung ya, misalnya biaya hidupnya gitu kan, kita bisa lebih fokus untuk kuliah gitu, ya nggak sih? Terus ambil jurusan apa di sana, Dit? Ambil sama Material Science and Engineering. Material Science and Engineering itu untuk S2 dan S3 berarti? Hmm. S2-nya juga Material Engineering gitu? Iya. Oh, berarti emang sengaja, apa ya, jatuhnya lo kayak ini sih, inline banget sih ya dari awal gitu ya? Inline tapi lebih fokus sih. Kan material itu kan luas banget tuh. Iya. Ada yang ke semikonduktor, ada yang apa baja buat Hmm. manufaktur spare part motor, mobil. Oh, iya. Juga kan ada yang buat apa sih glassware. Oh, iya, Nah, iya. ini kalau aku ngambilnya ini sih yang fokus ke biomedical. Jadi material untuk ini untuk implan. Oh, iya, iya. Berarti tuh kayak ini juga ya, ada kimia-kimianya juga ya berarti ya? Iya. Banget ya, banget kayaknya ya. Soalnya mau nggak mau kan dalam membuat macam-macam sih ya. Misalnya kita buat packaging gitu kan, buat perabotan gitu kan, buat properti bahkan ya. Apalagi Hmm. untuk medis gitu. Nah itu semua harus kita perhatiin materialnya ya. Berarti itu yang lo lakuin gitu. Iya. Kayak gimana tuh Dit? Kayak sejauh ini kayak yang lo pelajarin gitu. Secara praktek gimana di lapangan? Praktek. Jadi gini ya, gue langsung fokusin aja ke topik yang aku ambil. Iya. Jadi kan aku ini ngambil fokusan implan buat ini, regenerasi jaringan saraf. Jadi Oke. gimana caranya jaringan saraf yang putus, kita satuin lagi. Oh, Pakai implan terus yang kita buat. yang lo Nah, buat apanya? kenapa? Yang lo buat apanya itu? Jadi nama Inggrisnya conduit sih, cuma nggak tahu ada bahasa Indonesia nggak ya? Itu kayak gimana tuh? Kayak gimana tuh bentuknya tuh? Gue nggak kebayang banget. Jadi itu dia tuh tujuannya itu kita mau cari cara gimana caranya supaya jadi kan misalnya nih, ini kan jaringan saraf ya. Ya, Nah, putus saraf nih ya, saraf ya. jaringan saraf. Ya. Jaringannya bukan salah. Jaringan. Oh, jaringan. Jadi kan jaringannya putus nih. Ya. Gimana caranya tuh supaya si jaringannya tuh bisa nyatu lagi gitu. Bisa nyatu lagi, bisa tumbuh lagi. Emang Nah, selama ini belum bisa nyatu gitu, Dit? jadi selama ini tuh eh apa walaupun apa perkembangan kedokteran udah makin maju ya, Iya. tapi sejauh ini tuh belum ada pengobatan yang apa yang bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Mm-mm. Jadi contoh misalnya nih, kan pas ketika jaringan saraf putus, Iya. nah, jadi pas mereka satuin lagi, mereka jahit, mereka satuin lagi, Iya. kadang antara si sel yang dari sini Uh-huh. sama sel yang di sini tuh mereka nggak saling nyatu gitu loh. Oh, itu contohnya apa sih? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, Dit, yang sel sel copot tuh kayak gimana sih? Misalnya lo lagi Misalnya apa? kayak pas contoh misalnya kita lagi angkat barang atau mungkin kecelakaan gitu kan, Iya. nah sarafnya kan putus. Nah, Oh, iya, iya. biasanya tuh kalau bukan saraf kaki, kalau bukan di kaki, di tangan. Oh, berarti biasa tuh kayak misalnya kita lagi main bola gitu, terus cedera Nah, gitu ya. cedera kayak gitu. Sarafnya putus gitu. Ya. Atau nggak misalnya kayak kecelakaan, misalnya ketabrak mobil atau mungkin jatuh dari motor gitu kan. Iya, sarafnya ini ya putus gitu ya. Jadi Terus ya. ini lo coba untuk nyari cara gitu ya, gimana untuk nyatuin si Nah, saraf itu, berarti. nah. Nah itu caranya gimana tuh? Jadi eh kan ini oh gini aja deh. Jadi kan si sel saraf itu kan dia punya sifat apa sih kok punya sifat? Maksudnya tuh jadi kan kita pingin supaya si sel itu kan tumbuh dari sini Iya, dari sisi A ke sisi B kan. iya. Jadi kayak gitu tuh. Nah, caranya itu kan jadi otomatis kita harus tahu gimana cara sih supaya si sel itu bisa tumbuh
tapi Iya, arah yang kita mau gitu, iya betul. ya kan? Iya. Karena case di lapangan tuh gini, jadi ada beberapa setelah pengobatan ya, setelah mereka disatuin, nah ternyata sel saraf yang tumbuh di sini tuh dia malah tumbuhnya malah ngacak gitu loh. Oh, iya iya iya. Nah, kalau misalnya dia ngacak, nanti kan malah jadi ada yang namanya tuh sarkoma. Nah, dia tuh ini saraf yang terjepit. Oh, iya iya. Makanya ada namanya saraf kejepit itu karena salah salah nyambung berarti ya. Nah, kalau itu bukan juga sih maksudnya tuh si sarafnya tuh dia tuh tumbuh tapi tuh dia Iya. nggak nyambung gitu. Jadi kayak entah Hmm, kesebar ke sini atau kesebar ke sini kayak gitu. iya iya iya. Kalau gue sih kebayangnya dit kayak ini sih, kayak tanaman ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyambung tanaman ya, kan kita bisa Hmm. nyambung juga tuh ya. Nah, itu kan nggak sembarangan. Oke, dit. Berarti ini ya cukup spesifik ya berarti ya yang lo dalamin sekarang ini gitu ya. Berarti untuk kedepannya gimana dit nih? Hmm. Untuk misalnya nih lo udah lolos gitu, udah lulus gitu kan, S2 dan sekarang udah Nah, S3 gitu. Kedepannya hmm. kira-kira untuk karir gimana? Kalau sih aku rencana mau postdoc sih di sini 3 sampai 5 tahun. Mm-mm. Jadi selain apa fokusan yang aku pilih, aku juga mau coba fokus ke bidang yang lain, Oke. bidang biomaterial yang lain, biomedikal yang lain, Mm-mm. begitu. Selama 3 sampai 5 tahun itu. Terus sama Berarti sekali di industri gitu ya, Dit ya? Bukan bukan apa? bukan research di kampus ya, lebih ke industri berarti ya? Ini research di ini sih di kampus sih. Oh, research berarti di kampus ya? Nah, selain itu, selama selang waktu 3 sampai 5 tahun itu, aku juga rencana tuh mau ini mau dalemin lagi Mandarin. Oh, Mandarin. Baik, baik. Berarti sekarang udah bisa lah ya, dikit-dikit ya. Cakep-cakep Wah, dikit bisa gitu dong. lah. Karena main language di sana berarti Mandarin ya, main language-nya. Iya, Oke. anak-anak lokal biasanya antar mereka pakai bahasa Mandarin. Oke. Oke, Dit. Nanti di sesi 2 kita akan bahas nih ya terkait sama culture di Taiwan seperti apa. Nah, yang pertama mungkin teman-teman nih kayak penasaran dulu mungkin terkait sama education dan juga karir di sana, Dit. Nah, Lanjut lagi ya. hmm. Berarti lo mungkin akan coba dulu nih peruntungan di sana setelah lulus S3 ya, kayak 3 sampai 5 tahun gitu ya, kayak wait Hmm. and see segala macam gitu ya. Tapi prospek kerja di sana gimana sih? Prospek kerja maksudnya dari segi Misalnya gue materi. lulus S2 nih, misalnya gue udah S2 di sana misalnya ya. Nah, Nah, itu gue untuk nyari kerja di sana apakah gampang sebagai orang Indonesia ya? Gampang atau oh, sebagai orang Indonesia. iya? Ya. Nah, jadi kalau untuk prospek kerjanya sih kan di Taiwan itu dia yang lagi ramai-ramai itu kan sekarang itu ini ya bidang semikonduktor, AI, Hmm, sama industrial management. oke. Hmm, Ini itu Taiwan secara umum ya, yang lagi rame ya? Taiwan secara umum ya. Yang lagi ramai sekarang itu Oke. kayak Terus gitu. Jadi emang di sini itu emang lagi gencar-gencarnya mereka ini apa buka lowongan buat ini buat 3 bidang tadi. oh, iya 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 iya. Nah, tapi apa namanya? Kalau misalnya kita sebagai foreigner mau kerja di sini, Iya, kalau misalnya mau kerja di apa? di Di Taiwan. perusahaan nasionalnya, Iya. nggak mau harus belajar, harus bisa Mandarin. Oh, iya 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 Jadi iya. Menarik buat menarik. kita sebagai foreigner, kalau misalnya kita kerja di sini, kita paling kemungkinan besar punya apa? Keterimanya itu di perusahaan multinasional, Hmm, kayak gitu. I see, I see. Tapi ada juga sih beberapa temanku tuh dia di perusahaan nasional. Iya, Well, dia nggak bisa Congwen, nggak bisa bahasa Mandarin, tapi serius. tetap lulus-lulus aja. Soalnya dia bidangnya ini apa sih? AI. Oh, iya Jadi iya. maksudnya itu kan kalau buat AI itu kan nggak butuh apa sih? Nggak Gak butuh terlalu banyak yang interaksi. banyak kan? Iya, Nggak butuh interaksi yang banyak kan? betul. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya jadi sales. Nah, itu dia. Kalau kayak gue dulu kan pernah jadi sales tuh nggak mungkin misalnya orang India gitu kan datang ke Indonesia terus jadi sales nggak mungkin. Walaupun mereka Nah, jago jualan, tapi bahasa nomor jadi satu. nggak bingung ini apa maksudnya gitu. Iya, betul sekali. Ya, berarti menarik sih. Berarti mungkin yang emangnya harus didalamin berarti bahasa ya, Nah, language-nya itu ya. hmm.
Karena di sini kurangnya tuh mereka buat perusahaan-perusahaannya tuh belum banyak yang go internasional gitu loh. Mm-mm. Kayak gitu. Buatnya untuk bidang untuk bidang-bidang selain 3 bidang yang tadi, Mm. mereka untuk cakupan karyawannya itu masih belum sampai go internasional gitu loh. Belum Iya, ready oh buat berarti emang banyakan lokal kali ya. walaupun emang mereka produksinya memang udah skala internasional, tapi buat karyawannya mereka masih belum berani ngambil banyak orang dari luar selain dari 3 bidang yang tadi. Iya, 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 iya. Wow, menarik ya. Kalau finance gimana Dit di sana, Dit? Kalau finance, oh iya, finance ya, terutama di sini yang paling banyak tuh banking deh, Banking. banking. Jadi di sini mereka mungkin emang karena ini juga sih ya, karena apa berkaitan sama southbound policy dari Taiwan kan, jadi ya Iya, karena kan Taiwan kan butuh pengakuan. iya. Nah, jadi mereka tuh sekarang tuh gencar-gencarnya buat nyari pekerja di Oke. bidang banking dari Mhm. Southeast Asia. Oke. Oke, Dit, menarik nih. Ini mungkin yang terakhir nih, Dit, untuk yang di sesi pertama kita, yaitu terkait dengan living cost gitu, Nah, dan how you can survive there gitu. Nah, untuk awal-awal sendiri gimana, Dit? Maksudnya dengan beasiswa yang lo dapet gitu kan di sana, apakah itu udah cukup mengcover dalam sebulan gitu, atau lo harus nyari-nyari yang lain lagi gitu? kalau buat sejauh ini cukup sih. Cukup ya? Kan aku kan pas kemarin master kan dapat sekitaran 12.000 NT dolar ya. Itu kalau misalnya dikonversi ke Indonesia ke rupiah kan 6 juta. 9 juta ya sebulan ya? 6 juta. 6 juta? 12.000 kali 500. 12.000 kali 500 berapa tuh? Ya Mungkin ada 6 yang juta. bisa hitung ya? 6 juta. 6 jutaan ya berarti Aku setiap tuh bulan? per bulan tuh habis 5.000. Itu buat makan sama sama teman yang lain tuh udah pas 5.000. Iya, Kemarin pas untuk living makan. cost-nya berarti ya? Hmm, Berarti masih ada sisa sih sebenarnya ya? ya, Berarti itu tuition fee gitu untuk biaya kuliah segala macam itu udah dibayarin langsung ya? udah dibiayarin sama ini sama kampus. Oke, berarti lo yang beasiswa itu pure buat biaya hidup ya gitu ya? Hmm. Tapi dengan biaya hidup seperti itu lo makan apa sih setiap hari? Makan di sini. Di sini makanannya Indomie sehat-sehat kayak? tuh. Hah? Makanya lu tambah gendut kan, heran nggak? Makan Waduh, sama lu ceking banget sumpah. iya, 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 iya sih kelihatan sih Ribet kayak sumpah. nambah 10 kilo kayaknya ya. Di sini emang sih kalau buat biaya makan emang lebih mahal sih dibanding Jakarta. Lebih mahal dikit lah. Hmm. Misalnya Kalau apa? menurut McD Gahi misalnya. sekali makan paling murah tuh bisa sampai 25.000. Lumayan itu 25.000 mah. Tapi kalau yang paling mahal tuh bisa sampai 50 ribu. Nah itu makanan apa dulu tuh? Wartegnya kali ya? Kenapa? Kayak wartegnya gitu kali ya di sana ya? Ya kayak warteg gitulah. Jadi warteg dua Kan puluh lima bayangin ribu. kayak warteg yang di di pinggir jalan enggak. Iya, 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 iya. Kayak Hokben lah ya gitu ya. Talk band enggak di sini tuh ini enggak tahu enggak prasmanan. Iya, tahu, tahu. Iya ya kayak gitulah, kayak prasmanan gitulah. Oh, jadi kayak 50.000 gitu. Lo bisa makan apa aja gitu. Ini ditimbang. Oh, ditimbang. Hmm. Jadi kita Jadi, kayak ambil piringnya gitu kan kayak dulu kita di sekolah dulu gitu loh. Kita iya. bawa piringnya terus nanti kita ambil makanannya ambil yang ini, ambil sendiri. Setelah itu baru nanti bawa ke kasir ditimbang. Anjir itu kayak warteg juga, Dit. Hitungannya mah. Warteg tahu itu. Berarti hitungannya tuh warteg di sana ya 50.000 gitu ya. Bisa sampai tapi aku biasanya kalau di warteg yang kayak gitu habisnya cuma 35.000 sih. 35.000 itu apa aja lauknya? 30.000 nasi, terus biasa tuh makan tempura, Mhm. terus ikan, Wow, banyak ya. terus sama sayur, Mhm. sayur sama tahu. Oh, banyak ya. Kenyang Lumayan. dong. Itu halal berarti ya, Dit ya? Semua di sana ya? Ya itu Ada, alhamdulillah sih ambilnya yang halal. ada sertifikasinya berarti ya, halal ya?
Berarti kalau untuk makanan halal food gitu ya, terjaga juga berarti ya di sana. Alhamdulillah terjaga. Oke. Mungkin terakhir nih Dit ya, buat temen Untung nih yang penasaran gitu kan, yang mau kuliah di luar gitu dan juga berkarir gitu. Mungkin kasih ini dong saran-saran persiapannya Dit. Mungkin persiapan kuliah dulu nih gimana? Buat persiapan kuliah ini sih, jadi untungnya jadi buat kita semua yang mau kuliah di Taiwan, Iya, kita tuh diuntungin sama ini, sama balik lagi sama satuan polisi dari Taiwan. iya. Jadi mereka tuh gencar-gencarnya buat ngundang pelajar-pelajar dari negara lain Heeh. untuk belajar di sini, Hmm, kayak gitu. Nah, jadi menarik. buat persiapannya sendiri ini sih apa sih? Paling bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Bahasa Inggris Inggris, pakai apa tuh? TOEFL atau IELTS atau apa tuh? TOEFL, TOEFL sama TOEIC. TOEIC? TOEFL sama TOEIC udah bisa kok. Oh my god. Hmm. Berapa TOEFL-nya minimal? TOEFL minimal, kalau kan karena di sini kan memang bahasa Inggris agak susah kan ya buat Ya, mereka. Jadi mereka kasih standar 500. 500 ya. Hmm. Wow. Wow, itu cukup cukup agak lumayan lah gitu dibandingin sama kadang Hmm. kan kampus mintanya 550 gitu kan atau 600 bahkan ya. Hmm. Jadi kayak ya lumayan lah. Ya lumayan lah. Iya, iya, iya. Jadi maksudnya tuh apa sih? Ya kalau misalkan secara kan Taiwan kan negara maju Iya, dengan akses apa sih? Dengan akses yang relatif lebih mudah gitu. iya. Jadi intinya ya kita selama ada kesempatannya kenapa enggak gitu loh. Wah, iya betul banget sih. Betul banget. Ini mungkin orang-orang juga masih belum kebuka sih, Dit. Maksudnya orang kan mungkin mikirnya kalau misalnya kuliah gitu kan, Hmm. mereka tuh mungkin lebih cenderung ke Eropa. Kayak gue juga sih, mindset gue juga. Kalau di Asia ya paling Korea atau enggak Jepang gitu. Hmm. Gitu sih. Nah, mungkin ya mungkin ada lagi Dit, mungkin persiapan yang lain sebelum gue tanya nih yang terakhir. Selain bahasa Inggris gitu apa lagi? Lain persiapan sama ini sih harus, jadi di sini buat budaya ini ya, budaya labnya kan mungkin emang agak strict juga kayak Jepang sama Korea. Oh, ya. Jadi maksudnya tuh budaya kerja keras juga kan tinggi, Iya, ya, etos kerjanya ya. kerjanya tinggi ya. Iya, buktinya lo ini sekarang masih di lab ya. Sekarang udah jam hampir jam 11 di sana ya, 11 Nah, malam. Wah, luar biasa sih. Terbukti sih, Dit. Gue biasa jam 11 kayak udah tidur ya. itu sih, jadi harus siap-siapin ini sih mental buat ini sih, buat apa? Buat siap-siap pulang malam, datang pagi. Iya, 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 iya. Wow, luar biasa sih. Terus buat selebihnya buat yang lain kayak persiapan-persiapan yang lain untuk Taiwan sendiri lebih mudah sih Mm-mm. gitu. Terus aku juga dengar bu, apa sih di Korea Iya. sama Jepang juga trennya juga lagi ngarah ke arah sana kok. Dia apa? Apa sih trennya mereka buat nerima mahasiswa baru dari apa dari negara lain, trennya sama kayak Taiwan kok, cenderung Meningkat gitu ya. tren lebih arah dipermudah gitu. Oke, dipermudah ya. Hmm. Wah, bagus sih, menarik banget ini untuk kuliah di Taiwan gitu. Mungkin yang terakhir, Dit. Hmm. Kenapa misalnya nih, kenapa orang harus kuliah di Taiwan dibandingkan sama yang lain? Lo punya pembelaan nggak gitu? Maksudnya Taiwan tuh lebih apa gitu? Apa Apa ya? coba? Atau enggak ya lo juga Hmm. berpikir kalau mending di negara Jepang eh, atau di apa namanya Korea aja gitu? Oh gitu. Kalau yang aku rasain sih ya dari apa sih, dari terutama dari ini sih, dari apa namanya, dari teman-teman sejawatnya sendiri, teman-teman sejawat sama teman-teman lokal Iya. di sini, mereka tuh kayaknya lebih ke ini sih, lebih ke rasisme sih, Hmm, lebih ke rasisme. Entah ya, kalau Jepang aku nggak tahu. Cuman kalau yang di Korea itu kan, ya aku juga baru dengar juga sih. Cuman katanya tuh sana apa? agak rasis Oh gitu di sini Taiwan, Taiwan itu. di Korea. Oh, I Nah, see. kalau di Taiwan sendiri tuh emang sih ada rasisnya juga ada. Cuman mereka tuh nggak nampakin gitu loh. Iya, 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 iya. Lebih toleran lah ya.
Nah, lebih toleran. Jadi mereka kayak contoh misalnya kayak kita kan apa sih kayak aku kan mau sholat di lab kan. Hmm. Ya mereka nggak peduli, udah lu mau sholat sholat aja gitu, nggak peduli lu mau ngapain. Iya, 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 iya. Tapi lu lama-kelamaan juga look sih udah semakin Chinese gitu sih gua lihat ya. Ah, masa sih? Iya, 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 iya. Menarik sih. Berarti overall tuh kuliah di Taiwan affordable ya dari segi apa namanya beasiswa gitu ya, dari segi biaya hidup juga lumayan gitu ya. Dan Oh juga ya mungkin sama ini lagi apa dari segi keamanan. gimana tuh? Jadi di sini gue pernah ngalamin ya. Hmm. Jadi gue kan tengah malam kan jalan-jalan kan di luar itu Ya, jalan kaki sendiri. Kan biasanya kalau di Jakarta di Surabaya kan udah dibegal kan. waduh, hati-hati aja. Nah di sini enggak sama sekali, nggak ada yang Hmm. begal. Terus juga gue pernah sempet apa sih dompet kan ketinggalan kan jatuh gitu. Iya, Terus dicari ke apa kantor polisi, iya. balik lagi terus nggak ini nggak apa nggak hilang sama sekali uangnya. Gak ada isinya kali atau gimana? Nggak hilang sama sekali uangnya. Tapi isinya ada kan? Ada isinya ada. Ada. Mungkin kalau nggak ada isinya ya gue juga nggak mau ambil sih, Dit. Nah, terus sama ini juga sama apa? Dari segi apa? Medical sistemnya sih. Oh ya, public health di situ ya. Nah, kan terbukti kan pas pas selama pandemi ini kan yang paling salah satu negara yang paling bagus buat apa? Penanganannya. Pandemi kan Taiwan kan. Oh iya, benar, 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 benar. Berarti di sana sekarang udah normal, Dit. Orang pakai masker gitu. Kalau Tetap. pakai masker kadang-kadang masih sih. Oh. Gitu. Cuman mungkin penambahan kasus ya udah dikit ya. Penambahan kasus kemarin sih kebanyakan impor sih sekarang. Ya, ya, Walaupun ya, ya. kemarin sempat ada transmisi lokal, Mm-mm. tapi itu pun antara pasien sama dokter. Oh, ya, 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 ya. Wow, sangat bagus berarti ya di sana ya. Disiplin ya. Nah, Oke, oke. Overall mungkin teman Untung udah lumayan kegambar lah untuk kuliah di Taiwan seperti apa ya. Oke, mungkin ya terima kasih buat Radit ya atas sharing-sharingnya. Mungkin juga waktunya terbatas gitu ya. Dan juga mungkin gue ucapin good luck juga buat kuliah S3-nya, mudah-mudahan cepat lulus ya. Dan juga amin. mungkin buat teman-teman yang mau langsung nanya terkait sama kuliah gitu ya di Taiwan, mungkin bisa langsung menghubungi Radit ya. Radit dapat dihubungi di mana? Di Instagram mungkin? Oh, bisa bisa bisa. Boleh ya, nanti di Instagram kita taruh di caption ya. Nah, Oke. Oke, mungkin demikian ya untuk sharing-sharing kita terkait dengan kuliah dan juga karir di Taiwan. Terima kasih udah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Agak terbata-bata ya. Oke, thank you, Dit. Thank you, Dit. udah